warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudara-saudara jamaah peserta kuliah malam Jumat yang saya hormati, sebenarnya saya pada malam ini kurang tegar untuk berbicara di depan jamaah. Tapi justru karena itu saya merasa terpanggil untuk memanfaatkan kesempatan yang sangat berharga ini untuk menyampaikan gangguan pikiran dan perasaan saya pada hari-hari terakhir ini. Sehingga saya minta kepada Ustaz Anwari dan Pak Usman, kalau ternyata saya tidak bisa meneruskan kuliah malam Jumat ini, untuk dia yang tampil melanjutkan. Masalah pertama, masalah pertempuran yang tambah sengit di Afghanistan, Kabul, dengan serbuan yang tambah gencar dari Golboding Hekmatyar ke kota Kabul, yang seolah-olah sisa-sisa roket mujahidin kemarin waktu menghadapi anti-anti komunis Najibullah kayaknya dimuntahkan habis-habisan untuk menyingkirkan dan menggagalkan kekuasaan mujahidin juga, yang presidennya adalah Burhanuddin Rabbani dengan Menteri Pertahanan Ahmad Saud, sehingga dapat dikatakan perang saudara yang luar biasa sadisnya. Ribuan meninggal gara-gara perang ini. Para diplomat asing terpaksa meninggalkan Kabul, yang justru pada waktu perang menghadapi Najibullah, diplomat asing tidak sampai menyingkir seperti itu. Cukup mengganggu pikiran. Di saat kita sangat berharap Afghanistan untuk tampil sebagai negara yang menetapkan berlakunya syariat Islam, lagi-lagi ditandai dan ditandai dengan satu tragedi yang sangat tragis, yang sulit kita percaya rasanya kok bisa terjadi. Tapi sudahlah, kita akan mengikuti perkembangan ini dengan harap-harap cemas. Semoga hikmah yang terdapat di balik kenyataan yang sangat pahit ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi umat Islam untuk mempersiapkan diri lebih dewasa dan lebih matang di dalam mengintai dan menyergap peluang-peluang strategis yang ada. Memang sering dikatakan bahwa merebut kemenangan itu jauh lebih mudah daripada memanfaatkan kemenangan. Tapi yang lebih menyedihkan lagi adalah pembantaian paling biadab yang pernah terjadi di muka bumi ini terhadap umat Islam di Bosnia Herzegovina, bekas daerah Yugoslavia, yang dilakukan oleh milisi-milisi Serbia yang memang dikatakan kader-kader komunis di zamannya Tito, di antaranya juga penganut-penganut Kristen Ortodoks. Satu pembantaian yang jauh lebih keji daripada yang pernah dilakukan oleh Nazi Hitler di Jerman terhadap orang-orang Yahudi. Yang paling menyedihkan adalah bahwa hal ini dilakukan memang terasa sekali dan terlihat ada dendam dan kebencian, bukan saja terhadap etnis Bosnia, tapi memang dendam keagamaan. Kendati pun menganggap peristiwa ini adalah perang saudara. Sebab di balik penyerbuan-penyerbuan itu, mereka memasang dan meneriakkan tema-tema bahwa Islam sudah pergi dan Eropa kembali ke tangan kita. Memang nampak sekali bahwa rencana adalah penghancuran orang Islam di Eropa. Dapat saudara bayangkan sakitnya hati kalau mereka sengaja mengumpul orang-orang Islam di kam-kam tawanan, kam-kam konsentrasi. Mereka di sana diberi makan hanya sekali dalam 3 hari, sehingga mereka nampak kurus sekali, sakit-sakitan, kemudian disiksa dianiaya, menunggu matinya. Dalam keadaan sudah kurus, sudah loyo, kurang makanan, mereka sengaja mengundang wartawan untuk diberitahu bahwa inilah orang-orang Islam yang kurus karena ada puasanya dan tidak mau makan babi. Ungkapan-ungkapan ini sangat menyayat. Dia siksa umat kita. Diberi makanan sekali 3 hari, itu pun dengan antri 30/30, sekedar roti kering dan air yang sangat tidak memadai. Kekejaman yang dikatakan paling biadab. Setelah mereka siksa berdarah-darah, loyo, dimasukkanlah anjing-anjing yang sengaja dibikin lapar berhari-hari.
sehingga dilumatlah orang-orang Islam di kamp-kamp konsentrasi oleh anjing-anjing yang juga kelaparan. Dan yang lebih sadis, Bapak dan Saudara, bayi-bayi umat Islam sengaja dilempar di kandang-kandang binatang buas dalam jumlah bukan 1.000, 20 ribuan, dengan anak-anak yang sengaja dipisah dari orang-orang tuanya, dan mereka rata-rata tidak tahu kemana anaknya dan kemana orang tua mereka pergi. Anak-anak gadis sengaja dibawa lari dalam jumlah ribuan, kemudian pulang semua rata-rata dalam keadaan hamil untuk juga disiksa. Dunia juga memang sudah berteriak. Sidang umum PBB kemarin sudah mengeluarkan pernyataan mengancam Serbia untuk disolir dari pergaulan dunia internasional. Tetapi disinilah kelihatan belangnya Amerika. Amerika belum berbuat apa-apa. Berbeda halnya pada waktu Irak menyerbu Kuwait. Belum apa-apa, dia sudah kerahkan pasukan habis-habisan. Orang-orang Islam Bosnia berkata, terutama wakilnya yang baru-baru ini datang ke Jakarta untuk mengumpul sumbangan di kalangan umat Islam sedunia, bahwa Amerika jangan harap akan datang menolong kita, sebab di negara kami tidak ada minyak di mana Amerika punya kepentingan. Padahal kalau logika mau dipakai bahwa Amerika menyerang Irak di Kuwait karena dia merampas hak Kuwait, maka sangat lebih pantas Amerika untuk turun segera ke Bosnia, ke Sokoniva, Vina, untuk mengusir orang-orang Serbia ini. Tapi itu tidak dilakukan karena Amerika tidak punya kepentingan di sana. Lagi-lagi nampak kebohongan dan kepalsuan ini. Sementara dunia Islam, ya syukur ada hal-hal yang menggembirakan. Malaysia segera memutuskan hubungan dengan bekas negara Yugoslavia ini. Pakistan membatalkan seluruh kontrak-kontraknya di sana. Negara-negara lain di OKI kemarin ini juga buat pernyataan untuk ada sikap dan tindakan Dewan Keamanan segera ke sana. Indonesia belum berbuat apa-apa, sebab pemerintah kita menganggap ini adalah perang saudara. Apalagi dengan upaya mensukseskan KTT non-blok di Jakarta sekarang, cukup membuat posisi pemerintah kita dalam terjepit. Ya, lebih menyakitkan, negara-negara kaya memang juga memberi bantuan, tapi dibandingkan dengan kesulitan yang dihadapi umat Islam di Bosnia sekarang, dana dan makanan yang diperlukan, bantuan itu nyaris tidak berarti apa-apa. Dibandingkan dengan kekayaan mereka, mereka menyumbang tidak sampai kepada mengorbankan makanannya satu hari. Padahal kalau Arab Saudi, Kuwait, Emirat Arab tidak makan satu hari untuk kepentingan Bosnia, barangkali baru tertolong. Yang paling menyakitkan, kata perwakilan umat Islam Bosnia yang datang ke Jakarta, bahwa bersamaan dengan Kuwait menyumbang sekian 0, sekian juta dolar ke Bosnia, pada saat yang sama Kuwait juga menyumbang untuk kebun binatang di Inggris sejumlah itu. Beginilah wujud solidaritas kita. Inilah keadaan umat Islam di dunia sekarang. Kita patut bersedih. Tapi barangkali lebih jauh saya melihat, saya tidak menolak dan bukan tidak setuju diadakan kunut Nazilah. Tadi bahkan saya minta kepada perwakilan di Jakarta untuk menghubungi Duta Besar Arab Saudi, kerajaan teks kunut Nazilah yang diucapkan oleh Imam Masjid Nabawi dan Masjidil Haram pada waktu musim haji kemarin, diminta. Itu barangkali kita bisa juga baca setiap kita melakukan kunut Nazilah untuk kepentingan umat Islam di Bosnia. Yang lagi terlihat bahwa memang kalau tidak segera ada tindakan, jumlah mereka tidak banyak, hanya sekitar 4 juta. Yang menyingkir, mengungsi ke negara-negara dalam keadaan tidak tahu mau kemana, itu sudah sekitar 2 juta. Yang dibabat dan dibantai sudah kurang lebih 1 juta. Jadi dapat dibayangkan Bapak dan Saudara, mayat terapung saja di sungai-sungai sebab tidak sempat lagi dikubur. Dan siapa yang mau kuburkan? Sementara boleh dikata perang ini adalah perang latihan menembak saja bagi orang-orang Serbia. Sebab ibu kota Yugoslavia, Beograd, itu justru pusat daripada milisi Serbia dengan senjata-senjata canggihnya. Umat Islam di Sarajevo, ibu kota Bosnia, dapat dikatakan dengan senjata yang sangat tradisional. Jadi perang ini tidak lebih daripada perang latihan pembunuhan manusia. Kedua belah pihak berusaha untuk membunuh sebanyak-banyaknya. Orang berkata, para komentator berkata, di sana tidak ada lagi peri kemanusiaan. Dapat dibayangkan Bapak dan Saudara kekejaman mereka. Satu saat jamaah umat Islam yang pulang dari salat Jumat dihadang di pintu masjid dan dibunuh beberapa orang
Para orang yang salat Jumat ketakutan, lari semua kembali ke dalam masjid. Setelah mereka lari ke dalam masjid, masjid dilempari bom dan hancurlah masjid itu bersama dengan semua orang yang salat Jumat. Yang lebih mengerikan lagi, mayat-mayat yang bergelimpangan ini dibawa ke gereja untuk difoto. Kemudian disiarkan ke dunia internasional bahwa umat Islam yang kejam, pembantai orang Kristen. Pemutarbalikan berita begini Bapak dan Saudara, yang saya katakan rasanya kita mau berteriak, tapi siapa yang bakal dengar? Kita tidak punya pusat berita yang bisa menjangkau dunia internasional. Arus informasi yang sangat tidak adil sekarang ini, bahwa berita yang ada di surat kabar, berita yang ada di TV, berita yang ada di radio, adalah berita-berita yang bersumber dari barat, yang didesain dan disusung oleh orang-orang Yahudi. Sementara berita dari kita paling tinggi hanya dimuat di Manuntung dan tidak dibaca ulang oleh orang di Jakarta, apalagi di Perancis, apalagi di Eropa. Ketimpangan arus berita, arus informasi ini merupakan satu kesadisan yang tersendiri yang mencuit perasaan kemanusiaan kita. Yang saya katakan, saya bukan tidak setuju kepada diselenggarakannya kunut nazilah. Saya minta teks kunut di Madinah ini sebab saya sangat tertarik dengan materi doanya di sana. Saya melihat ada yang lebih penting daripada kunut nazilah. Himbauan kepada seluruh umat Islam di dunia. Barangkali memang kita perlu istighfar. Perlu sama-sama mengakui dan menyadari dosa dan kesalahan kita selama ini. Ada yang tidak beres. Sehina itu rasanya posisi umat Islam. Serendah itu dan sehina itu nasib kita. Sudah seperti itu perlakuan orang kepada kita di Bosnia. Kita belum bisa berbuat apa-apa. Walaupun Iran menghimbau supaya segera kita membentuk pasukan tentara Islam internasional yang terdiri daripada tentara-tentara di negara-negara Islam untuk segera diterjunkan ke Bosnia, supaya ada wibawa, supaya kita sedikit disegani. Masalahnya ada perkiraan, kalau ini dibiarkan terjadi, tidak mustahil Bapak dan Saudara. Di negara-negara yang memang umat Islamnya tidak dominan di sektor politik dan ekonomi, nasib yang melanda Bosnia akan melanda juga umat Islam di negara-negara lain. Saya kira tidak mustahil kalau bukan kita, anak keturunan kita di Indonesia ini bisa saja menghadapi keadaan yang seperti ini. Dan na'udzubillah min dzalik, kalau dari sekarang kita tidak mempersiapkan diri untuk itu. Umat Islam memang harus tampil dengan satu kekuatan, dengan satu pamor, dengan satu wibawa. Saya melihat peringatan Allah Subhanahu wa taala yang berkata, "Sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq." Saya akan palingkan tanda-tanda kekuasaan saya dari orang-orang yang takabur di muka bumi ini tanpa alasan yang benar. An ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Memang betul ayat 146 surah Al-A'raf ini maksud dasarnya adalah orang-orang kafir. Tapi tidak tertutup kemungkinan orang beriman juga bisa terjebak untuk berbuat takabur. Sehingga jelas bahwa kita pun tidak mustahil akan terjebak dalam satu kondisi, tidak mampu membaca isyarat-isyarat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala buat menyesuaikan program kita dengan isyarat itu. Banyak kode-kode yang telah diberikan oleh Allah kepada kita yang kadang-kadang kita tidak mampu baca, disebabkan oleh karena ketakaburan yang telah mengakar dan membudaya. Berdetak di hati saya sebagai orang bodoh, kalau memang Bosnia dari dulu-dulu ada persiapan membuat negara Islam. Begitu Tito meninggal, Yugoslavia berantakan. Beberapa negara bagian menyatakan diri memisahkan diri dari Yugoslavia. Dan etnis Bosnia juga segera menyatakan diri dan mulailah terdengar suara bahwa dia akan mendirikan negara Islam. Timbullah kebencian dari Serbia ini yang luar biasa. Saat mereka menganggap kalau di Bosnia berdiri negara Islam, Eropa terancam oleh kehadiran Islam. Budaya Eropa akan tergusur oleh budaya Islam. Kalau memang orang-orang Bosnia tadinya memang ada niat memisahkan diri dan mendirikan negara Islam, tentu persiapan jauh-jauh hari sudah ada langkah-langkah konkret mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang sudah terjadi seperti sekarang. Saya tidak menyalahkan mereka, apalagi dalam kondisi sudah sangat teraniaya sekarang. Yang mewakili umat Islam keliling dunia sekarang mencari dana, sangat kecewa. Saat negara-negara kaya hanya memberikan bantuan, sebanyak bantuan yang diberikan kepada perbaikan kebun binatang di London, khususnya dari Kuwait. Sementara Emirat Kuwait datang ke KTT di Jakarta kemarin, itu membawa
mobil sendiri dari Kuwait. Untuk memelihara kenyamanannya, naik mobil sendiri. Terlihat bahwa tidak ada mobil seenak itu di Jakarta atau di seluruh Indonesia. Sehingga dia bawa pesawat sendiri dari Kuwait, naik pesawat, turun dari pesawat bersama dengan mobilnya. Pada saat umat Islam di Bosnia hanya diberi makan 1 kali dalam 3 hari. Untuk kemudian disuruh anjing memperebutkan daging mereka yang masih sisa. Saudara-saudara, kita bisa berkata, tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan bantuan kepada mereka. Tidak mungkin kita menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya dalam 2 kali naskah kajian utama di majalah Surah Hidayatullah, saya menyodorkan satu pemikiran, perlunya satu koreksi secara jujur, bahwa barangkali sistem pembinaan umat kita selama ini kurang mengena, kurang sistematis cara kita membina umat. Terlalu jauh mereka kita antar pada saat akidah mereka belum mantap. Pada saat mereka belum meyakini dan memahami serta menguasai cara menggunakan doa sebagai satu senjata yang paling ampuh di dalam mengundang kehadiran dan keterlibatan Tuhan di dalam kita mengatasi problema yang dihadapi sehari-hari. Tidak mampu lagi sebenarnya Bapak dan Saudara dalam kondisi seperti sekarang, di saat Amerika sudah merasa dirinya sebagai kuasa tunggal di negara sekarang ini, di dunia sekarang, dengan rontoknya komunis, Uni Soviet utamanya. Dengan persenjataannya yang sudah sejauh itu, dengan peralatan-peralatan teknologinya yang sudah secanggih itu, mereka sudah memiliki senjata yang terlihat persis sasarannya yang akan ditembak dan dijamin tidak akan meleset. Dengan senjata-senjata pembunuh dan pemungkas yang luar biasa sadisnya. Sementara kita masih bergelut dengan apa yang kita mau makan, dengan bagaimana caranya kita hidup. Rasanya kalau kita mau bersaing dalam kaitan ini luar biasa beratnya. Itulah barangkali saya bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pola pembinaan umat yang kita kenal dengan sistem konsep sistematika wahyu, di mana kita dikenalkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kelemahan manusia, sekaligus bimbingan pengkondisian yang bisa menolong kita dan menunjang kita mengundang kehadiran Allah pada saat-saat kita menghadapi kesulitan. Sayang Bapak dan Saudara, nyaris terlambat konsep ini disodorkan ke dunia internasional. Pada saat kita juga sudah terseret terlalu jauh. Di dalam kita membahasakan Islam, ada rasa bangga, ada rasa super. Kalau topik-topik yang kita angkat adalah topik-topik demokrasi, topik politik, istilah-istilah solidaritas, istilah globalisasi, informasi. Sementara satu materi yang sangat mendasar, bahwa untuk landingnya iman, dan ini sangat populer, tidak akan mungkin iman ini eksis, landing yang potensial di dalam diri, kalau pada dia orang masih ada yang dinamakan ta'ah. Cara ini merupakan satu pantangan yang sangat prinsip bagi iman. Kita kadang-kadang tidak sadar bahwa iman kita tidak lebih daripada ilusi. Pada saat ada ta'ah di dalam diri yang berkembang, pada gilirannya menjadi ketakaburan, yang akibatnya tentu kita dipalingkan daripada kemampuan membaca dan menangkap ayat-ayat Tuhan dalam bentuk isyarat-isyarat alami yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Tidak mampu kita tangkap, tidak mampu kita paham ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran, tidak mampu kita menemukan relevansinya dengan problema keseharian kita. Akibatnya program kerja yang kita angkat, langkah yang kita ambil sangat tidak relevan, sangat tidak menjawab permasalahan yang kita hadapi. Apatah lagi mengantisipasi kemungkinan yang akan terjadi. Kita sudah terjebak dalam satu kerja rutinitas. Kita sudah asik dengan kerja yang sama sekali tidak mengatasi problema yang dihadapi umat, tidak menjawab tantangan yang kita hadapi, tidak mampu mengantisipasi bencana yang bakal datang. Akibatnya pada saat bencana itu datang, kita dikagetkan. Kita tinggal paniknya saja. Ada kesan para mubalik kita, para pembina umat kita, terasa terlalu kuno dan kumuh kalau yang diterangkan itu adalah ta'ah. Tidak ada bau-bau ilmiah pada saat kita mengupas ta'ah. Seolah-olah tidak populer, tidak aktual. Akibatnya nyaris jarang disentuh, jarang dibicarakan. Yang paling tragis,
Akibatnya umat Islam tidak menganggap masalah taga ini sebagai satu persoalan. Sementara diakui oleh pakar-pakar pendidikan kita sekarang bahwa sistem pendidikan yang ada sekarang bodoh, sudah sakit-sakitan, tidak punya posisi, itu masih bisa rawa, masih bisa bangga, masih bisa takabur, masih bisa ujub, masih bisa pongah, masih tidak ikhlas kelihatannya untuk datang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyatakan dan merasakan kelemahannya, mengakui keterbatasannya untuk kemudian meraung kepada Allah, meminta bantuan pertolongannya. Barangkali secara tidak sadar kita juga kadang-kadang sadari bahwa kita datang salat, kita datang beribadah, kadang-kadang dimotivasi bukan oleh karena sadar akan keterbatasan, sadar akan kelemahan, bukan didorong oleh keinginan untuk kiranya Allah berkenan memberikan bantuan. Kita hanya tersentak kalau dikagetkan lagi dengan problem. Inilah Bapak dan saudara antara lain yang mengganggu pikiran saya. Saya bersyukur bahwa saya bisa berbicara sampai saat ini. Sejak tadi duhur di dalam salat saya menangis keras. Sampai tadi isya saya sudah punya perkiraan bahwa jelas saya tidak mampu memberi kuliah pada malam ini. Kebetulan ikhwan kita Muftas Amin Bahrum yang sementara tergeletak di rumah sakit tentara, yang akan dibawa terbang ke Jakarta besok untuk berobat di rumah sakit Cipto, karena dokter di Balikpapan semua sudah angkat tangan dengan penyakit yang menimpa beliau. Saya sangat terharu sebab tidak gampang melahirkan kader dan tenaga seperti beliau. Pada saat saya rasanya mau memacu lembaga ini untuk bisa tampil dengan satu kekuatan, untuk setidak-tidaknya bisa berbuat sesuatu. Semoga anak cucu kita di belakang tidak sampai mengalami nasib seperti umat Islam di Bosnia. Dari sekarang, kalau memang ada rasa tanggung jawab kita kepada mereka, harus dijadikan budaya dan kebiasaan untuk sadar akan keterbatasan kita dan kelemahan kita. Melihat waktu salat sebagai satu kesempatan untuk meraung, meratap, meminta perkenan Tuhan untuk senantiasa memberikan pertolongannya kepada kita. Kasihani hamba-Mu ini Allah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan menghadapi kebiadaban dulu mat yang tambah merajalela sekarang. Kita yakin akan janji Tuhan, tapi jangan kita yakin bahwa kita sudah memenuhi syarat untuk dibantu Tuhan. Kita harus bekali diri dan benahi diri terus menerus sampai kepada tingkat kapasitas ada jaminan bahwa kita memang memenuhi syarat untuk ditolong Tuhan. Insya Allah memang berat proses membabak tawa di dalam diri ini, karena dia merupakan satu hal yang baru di kalangan umat Islam. Begitu mutlak, begitu vital, begitu langka dan begitu asing. Kita kadang-kadang kaget kalau proses pengikisan taga ini tiba-tiba berlaku pada diri kita. Terkesan satu penghinaan, terkesan satu hal yang mengurangi kehormatan diri. Padahal kita tidak sadar bahwa inilah sebenarnya yang menjadi hambatan. Wa may yu'min billah yahdi qalbahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah, dijamin Allah akan berikan petunjuk kepada hatinya. Dia tidak akan salah langkah. Mestinya berdasarkan teori ini, kasus dan peristiwa pembantaian yang tidak manusiawi yang melanda umat Islam di Bosnia Herzegovina sekarang ini mestinya tidak terjadi. Jauh-jauh hari mestinya kita sudah mengambil langkah. Satu pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Pada saat umat Islam memerlukan makanan, memerlukan dana, dapat dibayangkan Bapak dan saudara bahwa bantuan yang datangnya dari luar negeri yang diprakarsai oleh PBB itu ditampung di gudang-gudang tertentu di sana. Lebih mengiris sebab di sekitar gudang tempat penampungan makanan itu justru di sana tergeletak mayat-mayat bergelimpangan, karena makanan ini dikuasai oleh musuh, dikuasai oleh orang-orang Serbia yang juga dengan alasan untuk makanan mereka. Lagi-lagi kita sudah ditinggal. Kok rasanya sehina itu dan sejela itu posisi kita? Ada yang tidak beres ini Bapak dan saudara. Atau barangkali ada satu cemeti dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita tersentak. Kita terlambat menyusun kekuatan. Bukan untuk menyakiti orang lain, bukan untuk merugikan orang lain, tapi minimal untuk mempertahankan harga diri, kehormatan kita. Minimal untuk menjaga eksistensi kebenaran kita sebagai umat Islam yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah lewat pengalaman sejarah, taga ini memang Allah dari jauh-jauh hari sudah diingatkan, ini sumber masalah.
Sumber kelemahan kita tawa ini Bapak dan Saudara. Kekuatan umat Islam baru bisa eksis kalau ada aspek adanya garis komando yang jelas. Adanya struktur di mana umat Islam siap selalu dikomando, siap selalu menerima tugas dan kewajiban. Tidak ada istilah tawar-menawar kalau memang sudah saatnya tiba. Ini harus dibiasakan dari awal. Dari pagi-pagi, umat Islam harus dibiasakan dinamis militan untuk bereaksi kalau ada masalah. Dan inilah yang dibudayakan liwat salat jamaah. Bukan sekedar dari segi syariat, bukan sekedar untuk mendapatkan pahala, tapi proses membangun kekuatan liwat salat jamaah ini. Kehadiran kita di malam Jumat juga adalah satu proses penyusunan dan membangun kekuatan. Tapi toga inilah halangannya. Yang menumpukan garis komando adalah toga. Tidak bisanya Ahmad Massoud dengan Gulbuddin Hekmatyar di Afghanistan menyatu di dalam satu garis komando karena toga yang berperanan. Perpecahan yang pernah terjadi di lembaga-lembaga perjuangan yang ada di negara kita ini juga faktor toga. Alhamdulillah, lewat lembaga perjuangan kita Pondok Pesantren Hidayatullah, dari sejak awal perlangkahan memang skala prioritas pegigisan toga. Tidak gampang, tidak mudah hal ini memang berhasil. Tapi tidak boleh kita berhenti, insya Allah pasti ada hasil. Dia adalah proyek setan dan terus-menerus meniup toga dalam diri kita, rasa superior dalam diri kita. Tidak mudah dan tidak gampang menemukan namanya kader yang siap bersama-sama dengan kita memikul perjuangan ini. Itu yang menyebabkan saya meraung-raung tadi dalam salat sunat ba'da duhur, meminta kepada Allah, ya Allah, kalau memang ikhwan saya Amin Bahrum, Engkau masih berkenan memberikan kesehatan dan tambahan umur untuknya, berkenanlah kiranya Engkau memberikan kesempatan itu. Saya bilang sama istri beliau, yang mengiris jantung saya, Bu, rasanya perjalanan ini sudah hampir tiba. Tak tegar rasanya membiarkan dia tidak ikut melihat kenyataan yang sangat menggembirakan itu. Kepada Allah saya mohon, tidak gampang ya Allah tanpa bantuanmu untuk merekrut dan mengorbankan tenaga-tenaga yang seikhlas dan setegar dia pada saat ancaman dan musibah yang melanda umat Islam di Bosnia sudah mulai menjilat-jilat pikiran kita. Kalau umat Islam di Indonesia masih selalu santai gayanya, masih sendiri-sendiri sifatnya, asyik dengan program pribadi, asyik dengan problema sendiri, dengan problema rumah tangganya, kita akan menghadapi kenyataan yang sepedih yang dialami umat Islam di Bosnia. Na'udzubillah min dzalik. Tidak ada kekuatan kalau kita berserakan sendiri-sendiri, Bapak dan Saudara. Kita sibuk sendiri dan aktif sendiri, eksis sendiri. Ibarat organ tubuh, bahwa tinju kita di laci meja, kaki kita di bawah tangga, otak kita di dalam rak. Apa artinya kalau organ ini berserakan, Bapak dan Saudara? Selemah-lemah sebuah tinju kalau dia tetap terletak di ujung tangan dan tangan tidak berpisah dari tubuh ini, dia punya kekuatan. Dia bisa mengangkat sesuatu barang. Jari-jari kita saja, induk jari ini dilepas, 4 jari ini sudah berkurang kekuatannya yang sangat vital. Ini menunjukkan perlunya kita senantiasa berada dalam satu komando, di dalam satu garis komando yang tajam, Bapak dan Saudara. Sayangnya sekali lagi bahwa membahasakan garis komando secara tajam, secara vokal, kadang-kadang kita dihantui oleh beberapa bayangan-bayangan yang riskan dan tabu. Tapi semoga liwat modal iman kita masing-masing yang ditandai, Bapak dan Saudara, dengan hilangnya tawaf dalam diri kita, untuk senantiasa merasa diri siap diatur, siap dikomando. Datang saja kayak apel pasukan setiap malam Jumat. Itu sudah satu proses penyusunan kekuatan yang punya arti. Bukan jumlah yang penting, tapi harga dasar ini, kekuatan dasar ini yang penting. Insya Allah, kalau sudah ada kekuatan dasar seperti ini, Bapak dan Saudara, yang bisa digerakkan setiap saat untuk menyelamatkan diri dan membela kehormatan diri, musibah dan bencana yang melanda umat Islam di Bosnia ada harapan untuk tidak kita alami dan tidak dialami oleh anak keturunan kita. Jangan dikira dan jangan dianggap. Saya bilang kepada kawan-kawan yang kadang-kadang meminta kepada santri-santri pesantren Hidayatullah
ikut mendaftar untuk turut terjun di dalam pertempuran di Afghanistan sekarang, menghadapi rejim Najibullah pada waktu itu. Sebenarnya jangan Anda anggap bahwa di Indonesia tidak lebih besar problema yang kita hadapi, yang juga meminta pengorbanan walaupun tidak dalam bentuk pertempuran fisik secara militer. Di setiap hari kita digorogoti, akidah kita, ibadah kita diganggu untuk kita tidak datang salat jamaah oleh bermacam-macam atraksi, oleh bermacam-macam godaan. Bukan pekerjaan mudah untuk menyuruh istri kita pakai kudung. Bukan pekerjaan mudah bapak dan saudara untuk kita selalu datang salat jamaah. Dan bahkan dengan tidak disadari, kita pun sekarang pergi salat bukan karena didorong oleh kesadaran keterbatasan diri untuk meminta kepada Tuhan senantiasa jangan sampai kita ditinggal, supaya Allah berkenan senantiasa mengiringi perjalanan kita dengan bantuannya, dengan petunjuknya. Nyaris salat kita hanya merupakan pekerjaan rutin, hanya merupakan pekerjaan yang memang kita anggap sebagai jadwal hidup kita, bukan karena kita punya kepentingan di sana. Perjumpaan kita dengan Tuhan pada waktu salat kita tidak gunakan untuk meratap. Rasa-rasanya tidak ada masalah yang kita hadapi, karena kita tidak tahu. Itulah yang saya katakan, mungkin termasuk di dalam makna saat rifuan ayat alladzina yatakabbarun. Kita tidak mampu melihat isyarat-isyarat sebagai bahasa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada kita secara alami, secara instinktif. Tidak bisa lagi kita menangkapnya, tidak bisa lagi kita memahaminya, sehingga program yang kita susung tidak relevan dengan realitas kehidupan kita sehari-hari, tidak relevan dengan problema yang kita hadapi, tidak relevan dengan bencana yang mengancam. Habis tenaga kita, habis uang kita, habis pikiran kita, dapat dikatakan dengan hasil yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan kita perlukan. Belajar dengan kenyataan inilah Bapak dan Saudara, insyaAllah dengan kerajinan kita, kehadiran kita di tempat-tempat seperti ini sebagai upaya konsolidasi, pengecekan bahwa masih ada teman untuk membicarakan nasib kita, problema yang kita hadapi, untuk kemudian apa yang harus kita lakukan. Malam ini saya minta, mari kita senantiasa menyadari kesalahan kita, menyegar-jegarkan kekeliruan kita kemarin-kemarin ini Bapak dan Saudara. Kita istighfar kepada Tuhan, kita memohon ampun kepada Tuhan, bahwa kita tidak pernah tergelitik untuk memikirkan nasib umat Islam di seluruh dunia, termasuk melanda umat Islam di Bosnia. Mungkin bukan uang yang dibutuhkan persis, ada juga pengumpulan dana di Jakarta yang dilakukan sekitar 30.000 umat Islam yang dikumpul di Masjid Agung Al-Azhar. Tapi tentu saja dengan tingkat ekonomi umat Islam di Indonesia yang sekadar pegawai negeri dan pedagang kaki lima, ya hanya beberapa puluh juta. Sementara Kuwait menyumbang jutaan dolar sudah dianggap tidak apa-apa dan belum berarti apa-apa. Tapi rasa keterpanggilan, rasa turut sakit dengan apa yang melanda di sana, itu sudah punya arti. Memetik pelajaran daripada kasus ini sudah punya makna yang sangat berarti bagi kita. Untuk kita tobat, untuk kita istighfar, untuk kemudian melihat urgensinya, mutlaknya umat Islam ini berada dalam satu garis komando, dengan membiasakan diri mengikis tawa kita, untuk jangan merasa tersinggung, jangan merasa dihina, jangan merasa tidak dihargai kehormatan. Kalau sekali-sekali kita disentil, kalau sekali-sekali kita diingati, kita dikoreksi, kita dikritik, kita diperingati. Sebab landingnya iman ini harus ditandai dengan terkikisnya tawa kita. Yang menumpukan garis komando adalah karena tawa itu. Kacaunya barisan umat Islam sekian lama juga karena tawa itu. Pekerjaan ini adalah pekerjaan berat, dan inilah sementara kita upayakan terus-menerus di lembaga ini. Alhamdulillah Bapak dan Saudara, saya tersentak dengan penyakit yang melanda ikhwan kita Pamim Bahru. Baru saya kaget, mahalnya dinamakan kader, mahalnya dinamakan tenaga. Saya mencoba menginventarisir tenaga yang ada di pesantren untuk mengganti beliau ditugaskan ke Medan. Saya tidak menemukan tenaga yang sepotensial dengan beliau.
Sementara alhamdulillah Bapak dan saudara, kalau Quran sudah tertancap di dalam diri, niat untuk mengembangkan dan menyuruhkan Islam yang benar ini sudah terpasang dan diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah segera turun tangan. Saya tidak habis kaget dan terharu reaksi Allah Subhanahu wa taala semenjak pertemuan 1 Muharram kemarin. Tiba-tiba datang surat dari Jogja, dari seorang janda yang pernah bertugas di Irian, menyerahkan tanahnya di Kabupaten Serui, ibu kota dari Kabupaten Yapen Moropen, yang terletak antara Jayapura dan Manokwari. Dan alhamdulillah kemarin sudah tiba sertifikat tanah beliau di Serui. Pada saat kita memang akan menugaskan seorang tenaga untuk landing di Kabupaten Yapen Moropen dengan ibu kota Serui di Irian Jaya. Saya tidak bisa melihat dari mana kaitannya sampai Nyonya Ismail, seorang janda yang pernah bertugas di Serui, melayangkan surat ke Balikpapan untuk kiranya Hidayatullah memanfaatkan tanahnya yang ada di sana buat kepentingan Islam. Tiba-tiba ada seorang gadis di Bandung mengirim surat ke sini bahwa ada rumahnya di Medan, kalau Hidayatullah mau gunakan untuk segera menghubungi beliau di Bandung. Kemarin datang lagi suratnya setelah saya minta penjelasan. Apa yang menarik Anda di pesantren? Dan jamaah yang Anda tempati berkiprah, jamaah apa namanya? Dia aja mengatakan, saya tersentak bahwa liwat majalah Surah Hidayatullah baru saya tahu bahwa ada yang dinamakan keterlibatan Tuhan di dalam hidup kita. Dia sangat tergugah dengan istilah keterlibatan Tuhan itu. Dia kepingin sekali supaya keluarganya di Medan juga tahu yang dinamakan keterlibatan Tuhan itu. Dan dia lebih yakin kalau orang Hidayatullah yang ke sana memberitahu keluarganya. Dia berikan peta cara tiba di rumahnya, cara menemui orang tuanya, untuk kiranya orang Hidayatullah segera berada di Medan. Saya sangat terharu pada saat tenaga kita sudah dikirim ke Ambon, sehingga sebentar di Palu menemui mertuanya. Tahu-tahu ada dosen di Palu yang putra Ambon asli, punya rumah besar di Ambon yang tidak dimanfaatkan, untuk kiranya orang Hidayatullah juga segera menggunakan rumah beliau yang ada di Ambon itu. Siapa yang tidak terharu dengan kenyataan-kenyataan yang seperti ini, Bapak dan saudara? Dari Sampit, Kalimantan Tengah, juga ada yang terlokal dari seorang orang kaya untuk segera Hidayatullah ke Sampit. Dia juga punya fasilitas yang dia sediakan untuk kepentingan landingnya kita di Sampit. Dan banyak lagi, Bapak dan saudara, hal-hal yang mengharukan. Ini semua saya yakin bahwa makin banyak ayat yang bisa tertancap di dalam diri kita, yang menjiwai jiwa kita dan kepribadian kita, yang memancar lewat pikiran kita, memancar lewat program kita, memancar lewat nawaitu kita, memancar lewat langkah-langkah kita. Keajaiban setiap saat bisa terjadi dengan satu keyakinan bahwa Quran ini mujizat. Tapi kalau Quran dia hanya transit di otak, indikos di pikiran kita, dia tidak merasuk sampai di jiwa, mujizat itu tidak akan terlihat, tidak akan terekspresi, tidak akan termanifestasi lewat nawaitu. Sebab niat tidak lewat otak, niat lewat jiwa kita, Bapak dan saudara. Pekerjaan akan terlihat manakala dikomando dari jiwa kita. Alhamdulillah, ini rasanya yang perlu patut kita syukuri. Karena yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sekali lagi berkenan untuk menerima seluruh harapan dan pinta doa kita kepadanya. Dan saya minta juga kepada Bapak dan saudara untuk pada kesempatan-kesempatan selanjutnya turut mendoakan ikhwan kita Pak Amin Bahrung yang akan berangkat ke Jakarta besok untuk dia penama di Rumah Sakit Cipto, diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau tidak, mudah-mudahan kita diberikan kesabaran dan ketabahan untuk menerima kenyataan yang terlalu pahit bagi kita barangkali. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kenyataan-kenyataan yang lebih indah daripada ujian-ujian dan cobaan yang rasanya kita belum mampu menerimanya. Semoga Allah senantiasa mengiringi perjalanan kita dengan penuh kasih sayang. Dan semoga umat Islam di Bosnia segera berkenan Allah mengakhiri kebiadaban, penghinaan dan pembantaian yang sangat sadis itu. Dan mudah-mudahan itu semua menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan untuk kita juga dapat meloloskan diri daripada perlakuan yang sehina itu. Untuk itu marilah kepada Allah Subhanahu wa taala kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bi jannataka, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa salina aqwatina ma ahyatana waj'alhu waritha minna waj'al sarrana ala man dalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna wa la tusallit alaina man la yarhamuna wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Amin 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 ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.